Level 1. We are going to the pyramid to see Emperor Zhou. This is a chaotic era. Chaotic era? Except for stable eras, old times, or chaotic eras. Like this. If I may, Emperor Zhou, the sun is yang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas film Three-Body Problem episode pertama. Dan kali ini kita akan melanjutkan episode kedua. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton alur film sebelumnya, link ada di deskripsi. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Setelah sebelumnya terjadi anomali berkedipnya langit di malam hari dan menjadi pembicaraan di seluruh dunia, para ilmuwan pun melakukan penelitian. Namun pada akhirnya mereka menganggap peristiwa itu hanyalah rekayasa, karena semua teleskop yang ada di luar angkasa tidak ada satupun yang mendeteksi kejadian tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa orang yang bisa melakukan rekayasa seperti itu? The world saw it happen. It never happened. How can that be? It's bullshit. It was a deep fake. Who pulled this deep fake? Sementara itu, di labnya Augie mengumumkan bahwa mulai hari ini segala bentuk penelitian nano dihentikan. Dan secara ajaib, bayangan angka hitung mundur itu turut menghilang. Development stops. I'm Chief Scientific Officer and I'm ordering you to shut it down. Shut it down. Tak lama berselang, Dashi menemui Augie lalu memintanya ikut ke kantor karena ada beberapa hal yang ingin ia konfirmasi. Dashi kemudian menunjukkan foto Mike Evans, CEO dari perusahaan migas terbesar di dunia yang saat itu juga datang melayat. Apakah Augie mengetahui ada hubungan istimewa apa antara Mike dan keluarga Vera, sampai-sampai yang menyempatkan diri datang ke sana? Bukankah hal tersebut cukup aneh, mengingat Vera itu adalah ilmuwan, sedangkan Mike adalah seorang pengusaha tambang, yang kecil kemungkinan mereka terlibat dalam sebuah kerjasama. Selain itu, ada yang aneh pada video rekaman CCTV di malam Vera meninggal yang memperlihatkan Augie itu sedang bicara sendirian. Padahal saat itu Tatiana ada di sampingnya. Dashi bukannya tidak percaya karena dalam rekaman itu memang terdengar suara dua orang sedang berbicara. Dan sosok yang tidak terlihat itu juga membantunya menyalakan rokok. Setelah diperiksa, tim digital forensik tidak menemukan adanya manipulasi atau editan di dalam rekaman video. Dan entah bagaimana caranya, wanita itu bisa terhapus dari video. Nah, yang terakhir, apa alasan Augie menghentikan proyek penelitiannya? Padahal nanofiber adalah temuan yang sangat luar biasa. Kemudian, berdasar informasi dari beberapa ilmuwan yang pernah ia interogasi, mereka juga mengaku melihat halusinasi berupa angka hitung mundur. Dan saat para ilmuwan itu berhenti bekerja, saat itu juga mereka berhenti melihatnya. Sedangkan para ilmuwan yang ditemukan tewas dengan pesan angka hitung mundur, mereka diketahui masih aktif bekerja dan salah satunya adalah Vera. Augie mengaku tidak mengenal sosok Mike Evans. Augie juga melihat bayangan angka hitung mundur, tapi ketika penelitiannya dihentikan, bayangan angka itu menghilang. Dan sosok wanita yang menghilang dari rekaman CCTV itulah yang memberitahu jika langit akan berkedip di malam hari. Tapi anehnya, kenapa peristiwa ini hanya terjadi pada ilmuwan? Seolah ada sesuatu yang sengaja melakukan ini pada mereka. Seorang kamerat bernama Yang memberitahu Wenji bahwa penelitian ini sudah berlangsung sejak lama, meski tidak selama Amerika ataupun Rusia. Mereka beranggapan bahwa di alam semesta yang sangat luas ini, pasti ada sebuah planet mirip dengan bumi beserta kehidupannya, atau yang biasa kita sebut dengan istilah paradoks Fermi. Tapi pertanyaannya, jika kemungkinan itu ada, kenapa tidak ada balasan pesan hingga sekarang? Lalu Wenji menjawab, mungkin sinyal yang mereka pancarkan tidak cukup kuat. Lalu Wenji menunjukkan sebuah informasi penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Amerika bernama Dr. Peterson. Suatu ketika, Dr. Peterson pernah mendeteksi pancaran radiasi elektromagnetik yang sangat kuat dari Jupiter. Dan 13 menit kemudian, fasilitas ini juga mendeteksi pancaran radiasi yang sama namun berasal dari matahari. Dari Jupiter ke bumi, gelombang radio butuh waktu 38 menit.
Dari Jupiter ke matahari butuh 43 menit, sedangkan kecepatan gelombang dari matahari ke bumi membutuhkan waktu sekitar 8 menit, yang jika dijumlahkan 43 ditambah 8 adalah 51. Menariknya, 51 dikurangi 38 adalah 13 menit. Selisih waktu antara fasilitas Amerika dan di sini ketika mendeteksi pancaran. Jika kedua pancaran itu memang bersumber dari Jupiter, maka angka-angka tersebut membuktikan bahwa matahari memantulkan gelombang radio yang dipancarkan dari Jupiter. Tidak hanya memantulkan, tapi menguatkan hingga jutaan kali lipat dibandingkan sinyal Jupiter. Sederhananya, matahari juga bisa berfungsi sebagai antena raksasa. Dan jika mereka mengarahkan antena tepat menghadap matahari, maka pesan itu akan terpancar jutaan kali lebih kuat. Meskipun tetap butuh waktu bertahun-tahun menerima respon, tapi setidaknya hal itu memperbesar peluang mereka. Singkat cerita, mereka mengajukan ide tersebut kepada Komisaris Lee. Akan tetapi, Komisaris dengan tegas menolak. Karena membidik matahari bisa menimbulkan implikasi politik, sekaligus hinaan terhadap Mao Zedong yang dianggap sebagai matahari merah oleh masyarakat Cina. Namun, bukannya takut, Wenji justru mengabaikan larangan tersebut. Lalu diam-diam mengarahkan antena ke arah matahari dan mengembalikannya ke posisi semula selesai transmisi dilakukan. Oke, kita kembali ke masa depan. Jin yang masih penasaran dengan game virtual itu kembali mencobanya. Dan lagi-lagi, Jin pindah ke dunia di mana ia berada sebelumnya. Lalu muncul seorang kakek bernama Giono yang mengaku sebagai patih kerajaan, bersama seorang gadis kecil yang merupakan pengikutnya. Jin mengira mereka ini adalah karakter di dalam game, lalu Jin memperkenalkan diri. Tapi patih Giono bilang kalau nama Jin itu kurang keren. Dan Jin pun mengganti namanya menjadi Copernicus. Copernicus. Patih Giono kemudian mengucapkan selamat datang pada Jin di peradaban nomor 137. Welcome to Civilization 137. Tugasnya adalah memecahkan teka-teki dunia dan berharap ia adalah pahlawan yang mereka nantikan. Lalu memintanya ikut ke piramida menghadap Kaisar Zhou. Lalu Jin bertanya, kenapa planet ini begitu gelap dan suram? Giono menjawab, planet ini sebenarnya punya dua era, yaitu era chaos dan era stabil. Dan saat ini adalah era chaos, sebuah era di mana iklim, musim, ataupun cuaca bisa berubah dengan sangat drastis. Karena itulah, Kaisar mengumpulkan para ahli guna memprediksi gerak matahari kapan era chaos ini berakhir dan berganti ke era stabil. Jika salah memutuskan, bisa-bisa seluruh peradaban di planet ini akan binasa. Dan jika satu orang selamat, maka seluruh orang ikut selamat. Like this. Tiba-tiba, malam yang begitu gelap berubah menjadi sangat panas akibat terbitnya sebuah matahari raksasa. Mereka bertiga berlindung di balik bebatuan, tapi batu itu hanya muat untuk 2 orang. Gadis kecil itu kemudian berbaring di bawah teriknya matahari yang membuat tubuhnya melepuh. No. Setelah cahaya tidak terlalu panas, patih Giono menggulung tubuh gadis kecil itu lalu memberikannya kepada Jin. Apa yang terjadi pada anak itu adalah salah satu cara mereka bertahan dari era chaos. Mereka menyimpan tubuh itu di suatu tempat, kemudian ketika era stabil tiba, maka tubuh mereka bisa direhidrasi kemudian kembali seperti semula. Jika satu selamat, maka seluruh peradaban akan selamat. Sementara di sebuah kafe, Saul sedang membahas fenomena langit berkedip bersama 2 orang wanita. Menurutnya, jika sebuah sains tidak bisa dijelaskan, mungkin fenomena itu adalah kuasa Tuhan. Namun yang pasti, jika sebuah fenomena tidak bisa dijelaskan dengan sains, maka sains itu sendiri yang keliru. Jin kemudian menunjukkan headset VR itu kepada Jack lalu memintanya mencobanya. This is fucking mental. Namun tiba-tiba seorang wanita misterius muncul lalu menyabetnya dengan pedang. Jack buru-buru melepasnya lalu minta agar Jin berhati-hati dengan benda tersebut. Perangkat itu bukan teknologi biasa dan mungkin saja 200 tahun lebih canggih dibandingkan teknologi yang ada saat ini. Lalu Jin memberitahu kalau permainan itulah yang dimainkan Vera sebelum ia bunuh diri, yang mungkin saja ada kaitannya.
Karena Jack masih penasaran, Jack pun mencobanya lagi dan lagi-lagi wanita itu muncul lalu menebas lehernya. Mungkin hal tersebut dikarenakan Jack bukan player utama dan perangkat itu sudah terdaftar oleh Jin. Namun tanpa mereka sadari, Daisy menyadap percakapan keduanya, meskipun ia tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya mereka bicarakan. That's good news. It's gone. Esok harinya, Augie memberitahu Saul kalau masalahnya tentang hitung mundurnya sudah berakhir. Tapi masalahnya, Augie jadi pengangguran karena labnya tidak beroperasi. Happy birthday, love. Sementara di tempat lain, Daisy sedang ziarah ke makam ibunya. Tanpa sadar, Tatiana memperhatikannya sedari tadi. I thought I was the only one. It's obscene, isn't it? How fragile we are. Lalu di malam harinya, Jack mendapat sebuah paket misterius berisi perangkat VR seperti milik Jin. Entah siapa pengirimnya, tapi ia meninggalkan sebuah pesan yang berisi undangan untuk bermain. Level 1. Dan setelah mengenakannya, Jack mendapati dirinya berada di tengah gurun dengan sebuah kastil kuno di hadapannya. I am Sir Thomas More. Tak lama berselang, muncul pria tua bersama seorang gadis kecil mirip seperti yang dialami Jin sebelumnya. Tapi belum sempat pria itu memperkenalkan diri, Jack malah menghajarnya. I am Sir Thomas More. Lagi pula, ini kan cuma sebuah permainan, jadi ya nggak masalah. I have pancreatic cancer, stage 4. Kemudian, di suatu kesempatan, Will bertemu dengan Jack, lalu memberitahu kalau dirinya mengidap kanker pankreas stadium 4. Penyakit itu sudah menggerogoti organ tubuhnya dan diperkirakan Will hanya punya waktu 2-6 bulan saja. Jack tentu saja sedih sekaligus kesal dengan sahabatnya tersebut. Selama ini, Will selalu merasa bersalah jika tidak berhasil dalam melakukan sesuatu. Bahkan merelakan Jin hanya karena merasa tidak pantas. Seharusnya laki-laki itu jangan mudah menyerah. Dan kali ini Jack memaksa Will untuk mengabaikan apa kata dokter. Biarlah waktu yang menentukan sambil berusaha menyembuhkannya. Try. Sementara di rumahnya, Jin kembali memainkan game VR sekalipun ia lagi turu. If I may, Emperor Zhou. Saat ini, Jin menghadap Kaisar Zhou bersama seorang dukun yang sedang memprediksi era apa yang akan datang. I hope your prediction can save us. Namun, Jin tidak setuju dengan apa yang dukun itu lakukan. Seharusnya mereka itu melakukan pengamatan terhadap gerak matahari terlebih dahulu, kemudian membuktikannya dengan hukum fisika, bukan malah dengan ramal-meramal atau hal-hal berbau mistis. The code is complete. Tapi belum selesai Jin menjelaskan, dukun itu berkata bahwa rumusnya sudah siap. Menurut prediksinya, era kecamu akan berakhir 8 hari lagi dan mereka akan menikmati era stabil selama 63 tahun ke depan. With a climate so mild, it will be a golden age. Sky. Lalu dukun itu minta agar Jin menapakkan tangannya di lantai agar planet ini mengalami time jump ke 8 hari ke depan. Dan ketika Kaisar melihat ke arah langit yang begitu cerah, Kaisar pun percaya pada perkataan dukun tersebut bahwa era stabil telah datang. Kemudian memerintahkan proses rehidrasi pada seluruh warga. Jadi, ketika era chaos sedang berlangsung, sebagian besar penduduk akan melumpuhkan dirinya sendiri seperti apa yang terjadi pada anak kecil sebelumnya. Dan ketika era stabil tiba, mereka akan dilempar ke dalam air untuk merehidrasi tubuh agar kembali seperti semula. Namun, Jin melihat matahari itu malah bergerak menjauh dan semakin menjauh, yang menyebabkan planet diliputi kegelapan disertai penurunan suhu yang sangat drastis. Hanya dalam sekejap, peradaban 137 musnah akibat cuaca ekstrim. Civilization number 137 was obliterated by extreme cold. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita misterius yang menyebut Jin gagal menolong mereka. Tapi ia juga memuji kalau Jin berhasil membuktikan keunggulan sains dibandingkan hal-hal mistikisme. Karena itulah Jin berhasil naik ke level 2 dan berharap Jin menggunakan kemampuan sainsnya untuk menyelamatkan peradaban berikutnya. Tidak diketahui dengan jelas siapa wanita tersebut, tapi ia bertindak layaknya avatar atau seorang pemandu di dalam sebuah permainan. Namun di sebuah lokasi rahasia terlihat seseorang sedang mengawasi mereka dari balik layar monitor. Yang ada kemungkinan orang itu adalah pengawas server permainan dan wanita itu adalah pemandu permainan. Lalu di markas, Daisy melaporkan temuan investigasinya yang menyangkut Mike Evans kepada Wade. Diketahui Mike mendanai agenda-agenda tertentu.
seperti propaganda anti-vaksin ataupun politikus anti-sains di seluruh dunia. Selain itu, ada informasi yang menyebut bahwa sekitar tahun 1977, observatorium di Ohio mendeteksi sinyal misterius dari luar angkasa yang diduga upaya komunikasi dari makhluk luar angkasa. Dan belakangan diketahui, sinyal tersebut juga dideteksi salah satu observatorium milik Cina. Guess where I lived in 1977? Kemudian, di tahun 1977, Wenji dan Yang sedang mencari lokasi untuk mendirikan observatorium baru. Namun, di lokasi yang mereka pilih berdiri sebuah gubuk kecil yang ditinggali seorang pria asing bernama Mike Evans. Mereka pun menginterogasinya karena tanah ini adalah tanah milik rakyat dan Mike tidak boleh tinggal di sini. Mike sengaja tinggal di sini karena ingin menjaga spesies langka yang ada di hutan ini dan menyatakan penolakannya karena sinyal radio itu bisa merusak seluruh ekosistem. Wenji pun mengerti dan akan mencoba mencari lokasi alternatif. Namun hal tersebut justru menyebabkan pertengkaran antara dirinya dan Yang minta agar Wenji tidak menyanyiakan karirnya. Lagi pula saat ini mereka sedang kekurangan orang dan Yang ingin Wenji menemui seseorang di kamp pekerja yang mungkin saja bisa mereka manfaatkan. Dan ternyata orang itu adalah Tang Hongjing, bekas pengawal tentara merah yang dulu mencambuk ayah Wenji hingga meninggal dunia. Wenji melihat kondisinya begitu memprihatinkan, tapi meski begitu Hongjing menolak menyesali perbuatannya. Bahkan seandainya saat itu ayahnya tidak bersalah pun, Hongjing tetap akan mencambuk ayahnya. Perkataan Hongjing tersebut membuat perasaan dendam yang sebenarnya sudah mulai ia lupakan menjadi tumbuh kembali. Wenji tidak habis pikir kenapa manusia bisa begitu egois dan mau menangnya sendiri. Lalu di malam harinya, Wenji mendapat transmisi pesan misterius dari luar angkasa yang merupakan balasan dari pesan yang ia kirim sekitar 8 tahun yang lalu. Wenji pun segera menerjemahkan kode pesan tersebut ke dalam bahasa manusia, yang ternyata pesan tersebut berisi sebuah peringatan agar Wenji tidak membalas pesan mereka. Penulis pesan itu berkata, siapapun yang membaca pesan ini beruntung karena ia cinta damai di planet mereka. Tapi jika Wenji nekat membalas pesan ini, maka yang lain akan menanggapi dan berujung pada sebuah invasi besar-besaran. Namun, bukannya mengindahkan peringatan tersebut, Wenji justru mengirim pesan balasan bahwa ia akan menunggu kedatangan mereka. Karena menurutnya, penduduk planet ini sudah tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya sendiri, dan Wenji akan membantu mereka menguasai dunia ini. Pesan tersebut adalah imbas dari rasa dendam dan kekecewaan Wenji yang begitu mendalam terhadap manusia yang selalu melakukan kerusakan serta tidak adanya rasa penyesalan setelah melakukan kesalahan. Jadi lebih baik planet ini diserahkan kepada alien saja agar manusia bisa mengerti bagaimana rasanya tertindas dan akhirnya serial pun bersambung. Itulah alur film Tribadi Problem episode kedua, dan Mimin akan bahas episode ketiga di video selanjutnya. Jadi terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.